Nah, apakah Anda masih ingat ya, pada saat lalu Bang Denny Siregar itu pernah berujar ya, setidaknya kan IKN itu gagasan dari Pak Jokowi dan Gibran saat ini menjadi wakil presiden. Bahkan Bang Denny Siregar pada saat lalu itu ya, dengan gaya khas guyonannya minta Pak Prabowo suruh Gibran tinggal di IKN. Denny Siregar wapres tak ada kerjaan cuma bagi susu doang. Nah, ternyata beneran. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, ketika semua pejabat di Istana Negara itu menyambut kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada saat lalu juga tidak ada Gibran. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Pada saat lalu juga Gibran dicari-cari kemana ketika para pejabat-pejabat negara menyambut kedatangan Presiden Prancis, tetapi Gibran tidak ada. Dan ternyata beneran Gibran di IKN. Bayangkan ya, ketika ada kunjungan kenegaraan oleh Presiden Prancis, Gibran tiba-tiba di IKN. Ini kan juga sangat mengejutkan sekali. Ada apa gerangan? Ada apa? Nah, apakah Gibran itu mulai tersingkirkan? Ya, ini memang pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Ketika kunjungan dari Presiden Prancis, orang nomor 1 di Prancis, Gibran malah ke IKN. Ini memang sangat mengejutkan sekali pada saat lalu ya. Ketika Pak Prabowo menyambut kedatangan Emmanuel Macron, bahkan juga di situ Pak Prabowo mengenalkan putranya Didit dan bahkan juga memperkenalkan para menteri-menterinya. Tetapi Gibran yang seharusnya mendampingi Pak Prabowo Subianto karena wakil presiden justru tidak tampak ketika menyambut tamu kenegaraan Presiden Prancis. Dan ternyata pada saat lalu beneran Gibran itu ternyata ada di IKN dan menanam pohon ulin. Wow, ini kan bisa saja kan diundur beberapa hari karena di Indonesia akan ada tamu negara. Menurut saya ini bukan tamu negara kaleng-kaleng loh, karena ada setidaknya perjanjian, setidaknya MOU antara Prancis dengan Indonesia. Kalau tidak salah ada 25 kesepakatan lah antara Indonesia dan Prancis. Seharusnya Gibran ada di situ, tapi malah tidak ada. Ini juga sangat wow sekali. Istana Wapres dilapisi kaca anti peluru, Gibran berkantor di IKN 2026. Nah, pada saat lalu juga dari pemberitaan di sini Gibran dihujani komentar nyinyir netizen usai kunjungi di IKN. Ya, menurut saya apapun yang dilakukan Gibran pasti akan dinyinyiri lah oleh netizen. Ya, karena Anda tahu sendiri lah, mulai pencalonan Gibran pada saat yang lalu itu penuh dengan drama. Otomatis masyarakat tidak akan lupa lah dengan apa yang dilakukan pada saat pencawapresan Gibran pada Pilpres 2024 dengan melalui putusan MK yang sangat kontroversi, di mana Ketua MK itu adalah Anwar Usman, adik ipar dari Jokowi, paman dari Gibran. Nah, menurut saya itu sudah pastinya lah bentuk nepotisme. Walaupun paman dari Gibran, Anwar Usman, itu menyebut untuk mendukung anak muda menjadi pemimpin, tetapi Gibran yang maju menjadi cawapres. Ini kan sangat lucu sekali ya, di mana Anwar Usman yang memutuskan hal tersebut adalah paman dari Gibran. Ini kan sangat lucu sekali ya. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur dengan didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Putra sulung Presiden ke-7 Jokowi itu meninjau sejumlah proyek strategis di IKN. Ia mengawali kunjungan dengan meninjau tol segmen 5B yang progresnya 70%. Lalu Rumah Sakit Abdi Waluyo, Universitas Gunadarma 25%, hingga RS Hermina dan 3 kantor Kemenko yang telah rampung. Ia juga mengecek pembangunan Istana Wakil Presiden 42,67% di rumah susun ASN. Namun kunjungan tidak respon positif di mata netizen. Dalam postingan video yang diunggah Instagram, Gibran dihujani komentar berbau sindiran dari netizen. Beragam komentar itu banyak dikaitkan dengan kondisi rakyat yang kini sulit mendapat kerja hingga mengungkit masalah Pilpres 2024. Kerja apa di IKN? Gak muncul di acara kenegaraan, tanam padi yang diinjek sekarang diasingkan ke IKN. Tulis pemilik akun, ya seperti itulah. Gak ada urgensinya, rakyat Indonesia masih butuh pekerjaan, butuh pangan, butuh pengentasan kemiskinan, dana untuk ibu kota baru. Itu sebuah ironi. Ya, menurut saya juga sangat ironi sekali ya, di tengah masyarakat pada saat lalu berjibun mencari kerja. Bayangkan ya, ketika ada job fair pada saat lalu, bahkan masyarakat tumpah ruah mencari pekerjaan, dan konon katanya ada yang menyebut formalitas sebuah perusahaan mengadakan job fair dan lain sebagainya. Apakah beneran? Kita juga tidak tahu. Yang jelas pada saat lalu itu memang sangat
banyak sekali masyarakat yang berhimpit-himpitan mencari kerja di job fair, dan bahkan konon katanya ada yang jatuh pingsan. Tetapi ketika masyarakat berjibun mencari kerja, ya Gibran tidak ada di situ. Seharusnya Gibran ada lah ketika ada masyarakat yang pingsan pada saat acara job fair, ya karena masyarakat juga menagih, setidaknya menagih apa yang dijanjikan oleh Gibran. 19 juta lapangan pekerjaan itu tidak sedikit, 19 juta lapangan pekerjaan, tetapi kenyataannya malahan banyak yang ter-PHK. Awal 2025 bahkan Seritek juga gulung tikar, dan bahkan dari pemberitaan mem-PHK 10 ribuan. Ini kan juga sangat bohong sekali. 10 ribu men, 10 ribu itu bukan angka yang kaleng-kaleng, sangat banyak sekali. Pantas saja lah kalau pada saat lalu di acara job fair bahkan masyarakat menanyakan atau menagih janji terkait 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Gibran pada saat kampanye yang lalu. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Ferdinand, syukurlah jangan bolak-balik Jakarta ya, boros uang negara. Jadi di rudal masih bisa dong, nggak ada manusia waras tertarik ya. Bapak lu yang bangun, enak gak enak, lu yang tinggal di sana. Gua mau lihat bertahan berapa lama lu di sana. Bini lu gak akan ikut, tapi setidaknya lu jauh dari Wowo, bos Jablay. Semoga IKN bertumbuh, jangan disia-siakan. Udah habiskan duit negara, perlu pengorbanan. Bos ngantor duluan di sana, paling males pindah kantor ke tempat yang belum jelas kondisinya. Selamat bekerja, kalau bisa dipercepat, kasihan nanti ditempati open. Ya percaya, bapaknya aja mau ngantor di sono alasan air bersih sampai lengser. Diasingkan dulu. Gua rasa kaca anti peluru lebih berharga daripada ya siapa yang mau nembak pula ya, siapa yang mau nembak lo. Sebegitu parahkah Indonesia, pemilik senjata api tidak sebanyak AS, mengapa takut? Ya seperti itulah. Nah, saya juga jadi penasaran ya apa yang diungkapkan oleh Bang Denny Siregar. Presiden Prabowo diminta menyuruh Wakil Presiden Gibran tinggal di ibu kota Nusantara IKN. Ia menyebut Gibran selama ini tidak ada kerjaan. Pak Prabowo daripada tuh Wapres nggak ada kerjaan, cuma bagi-bagi susu doang, mending suruh ngantor di IKN, kata Denny. Di IKN, ia bilang Gibran bisa memantau situasi di sana, sekaligus bantu mencari investor, sekaligus mantau dan bantu-bantu cari investor. Apalagi ia menyebut anak dari Presiden ke-7 Jokowi itu masih muda, masih bisa tinggal di IKN, masih muda, masih kuat kok untuk tinggal di sana, ucap Denny. Nah, apakah saat ini beneran ya, beneran kejadian apa yang diungkapkan Bang Denny? Ya, untuk selengkapnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.